Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BPT, bukan Bu Tejo. Hari ini Satgas berduka karena 2 berita duka. Dan narasumber ini yang akan saya wawancara teman dekat dari warga yang sudah berpulang. Dalam duka, beliau tetap siap untuk bercerita dan alhamdulillah siap untuk terus meningkatkan imun. Memang kita setiap saat akan mendengar berita duka itu. Mudah-mudahan tidak terus. Mudah-mudahan sudah. Jangan jadi relawan. Relawan itu berat. Biar aku saja. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembut banget ya. Dengan Ibu? Dengan Ibu Vivi. Bu Vivi. Di Satgas sebagai apa Bu Vivi? Di Satgas itu bagian apa ya saya ini mah? Kayaknya apa ya, bagian huru hara kali ya. Bingung saya karena kenapa saya dimasukkan ke Satgas itu awalnya dari saya itu kan ketua Posyandu. Di RW 10. Dimasukkan ke situ karena apa? Kalau ada pelaporan itu saya hubungannya sama PKM, sama Puskesmas. Kok bisa disebut huru hara itu loh? Apa ya? Kalau ditanya bagiannya apa? Semua aja deh gitu loh. Jadi Satgas ini kalau umpamanya butuh saya itu ini, Bu Vivi, ini lapor ke sini. Ya, ayo. Bu Vivi, ini ya. Jadi kalau dibilang satu bidang bingung saya. Jadi ya udahlah. Saya diamanati apa yang ini saya jalan. Ini jalan gitu aja. Jadi apa aja. Seksi umum. Seksi umum, seksi. Panitia kan seksi umum ya? Dibilang humas iya, apa aja info aja, apa mau dapur iya, jadi segala aja deh. Jadi awalnya apa? Satu ya berawal dari karena saya memang ketua Posyandu. Nah, karena saya memang harus urusannya sama Puskesmas. Gitu. RT saya itu sebagai humas, jadi ada info-info apa semua saya langsung menginfokan gitu loh, membroadcast ke warga-warga. Begitupun di RW juga gitu. Sebenarnya saya ini di RW ini ya ada amanah untuk, kalau dulu dalam struktur saya ini wakilnya sekretaris di RW. Nah, sebelumnya karena saya pernah jadi pengemban RT, jadi ya urusannya ke desa iya, ke ini iya, jadi masih diperlukan lah gitu loh. Itu kan kerja untuk masyarakat ya Bu Vivi. Betul. Sukarela. Dan biasanya kalau sukarela itu ndak mikir capek, ndak mikir. Betul. Jangan ditanya rasanya apa. Rasanya itu karena ini emang jiwa saya itu nyenengin orang. Apa ya? Jadi kalau kita membahagiakan orang lain, kita lebih bahagia. Betul. Itu yang apa ya namanya? Feedbacknya adalah orang itu seneng, saya seneng. Ya. Kalau dia sedih, saya juga ikut. Itu. Ya. Hari ini kita berduka lagi ya Bu ya. Iya betul. Orang-orang di sekitar kita sudah pergi. Iya. Menerima haknya. Ya. Karena hak mati itu hak ya. Iya. Tapi Bu Vivi kan masih banyak ini yang harus ditolong, dibantu. Gitu. Bagaimana menguatkan Bu? Ya perjuangan itu harus lanjut ya. Apapun kondisinya tetap harus jalan. Kalau mau dibilang capek, tetap capek. Tapi itu hanya
gampang kok rumusnya. Kalau capek ya istirahat. Mau capek badan, istirahat aja, tidur selesai. Kalau capek mau apa pikiran, udah tenangkan aja. Kalau saya masih gampang aja. Mungkin saat ini shock. Kebetulan teman dekat nggak ada. Shock. Ya. Tapi ya sudah itu namanya qadar. Untuk tadi Bu Vivi ya udah untuk istirahat. Tapi kan sekarang beda. Hari ini terutama ini beda. Yang sudah mendahului kita orang yang dekat sekali dengan Bu Vivi. Iya. Mengganggu ini enggak? Mengganggu. Kalau masih perjuangan tetap ya, walaupun di sisi sini kita sedih, tapi di depan itu masih banyak, masih perlu tenaga, pikiran saya juga. Ya tetap jalan, nggak apa-apa. Kalau masih ditenangkan. Itu hanya ya sebentar aja sih. Pasti ada lewatnya. Yang terus ya kita jalan aja. Karena masih banyak kok yang membutuhkan apa pikiran dan tenaga kita gitu. Jadi tetap lanjut lah. Betul. Yang penting semangat aja. Bahwa kesedihan tidak akan iya, menghambat betul. Semangat. Iya. Yang paling berat, saya tahu hari ini berat gitu. Yang dalam perjalanan sebagai relawan ini yang terberat apa? Sebenarnya dibilang berat sih enggak, cuman ya beratnya kalau menerima info sedih kayak gini ya, yang meninggal atau ini, itu sebenarnya shock aja, agak down gitu, tapi tetap kita harus bangkit lah, harus semangat, jangan sampai ini mengganggu kita. Yang lainnya sih kita enjoy aja sih, apa maksudnya masih bisa lah tercover gitu. Kebetulan anak-anak di rumah mendukung ya, saya itu kan senang sosial, jadinya kegiatan yang penting mama jangan capek. Gampang kalau capek mah tinggal mama tidur selesai bilang gitu. Tapi tetap kewajiban di rumah saya masak tetap berjalan. Ya. Saya nggak mau ngalahin lebih banyak di luar, tapi di dalam rumah ini tetap keluarga. Nomor satu, yang di luar iya. nomor ya sama aja. Iya. Ya. Sama-sama berdampingan aja lah. Nggak ada, semuanya prioritas. Kalau kemarin ketua Posyandu ya, sekarang kan beda loh, itu beda loh. Gitu. Kemarin urusannya sama balita, balita, bumil. Sekarang itu beda loh, nyawa. Iya. Bagaimana? Persiapan mentalnya tidak sama, pasti tidak sama. Iya. Karena kan saya kuatnya adalah saya yakin, insya Allah dan semangat saya yang mendukung saya itu kuat, gitu loh. Kayak niat saya itu sudah untuk orang lain gitu loh. Itu yang bikin saya kuat. Hidup saya ini sudah diciptakan jadi relawan. Iya. Dan itu punya dulu waktu kuliah udah jadi apa aja? Enggak. Saya dulu orangnya pemalu. Saya itu orangnya pemalu. Enggak tahu kenapa, mungkin karena kita kan sudah di lingkungan sosial ya. Kita ngelihat dengan begini. Tapi memang saya jiwanya jiwa sosial, jiwa untuk orang lain. Dan memang relawan itu kalau tidak punya jiwa sosial agak berat. Iya, betul. Berhadapan dengan orang hitung-hitungan. Iya, karena ini enggak ada bayarannya. Iya. Saya nggak suka kalau dihitung dengan materi. Ada bayarannya, Bu? Ya, hanya Allah yang tahu. Kepuasan memang, iya. Ya kan? Kepuasan aja. Tadi kita bisa menolong. Ya itu yang bikin saya happy. Kita bahagia. Dan itu imun. Iya, betul. Betul kan? Banyak cara kita untuk naikin imun. Betul. Apapun iya, nggak usah jauh-jauh kita ke mall, kita belanja ya. Kayak gini bertemu dengan orang, menolong dengan orang kayak gini nih. Dan ini dunia akhirat. Iya. Betul. Kita nggak berpikir akhirat tapi ada catatannya. Dan itu sudah imun naik. Iya. Ya biarpun capek-capek ya. Kalau capek ya tinggal istirahat. Iya. Dan tanggung jawab ini karena tanggung jawab ya. Kalau umpamanya saya biarkan gitu,
perasaan masih ada utang. Duh, itu belum dibereskan. Ya ini. Cari-cari seperti itu gimana ya? Udah naluri sih ya. Jadi tetap aja otaknya masih ngolah. Panggilan jiwa. Itu ya, panggilan jiwa itu tidak bisa dihapusi. Kita bangga ya tinggal di sini ya, kayaknya ya. Alhamdulillahnya orang-orang yang di sekeliling saya ini orang baik-baik. Maksudnya kayak saya terjun di lingkungan bapak-bapak. Kebetulan saya perempuan sendiri, kalau di grup itu perempuan sendiri. Tapi mereka menghargai saya ini, oh yang begini-begini. Oh ya udah Bu, ini. Jadi masih dibutuhkan pikiran saya, ide saya, tenaga saya gitu loh. Jadi selama pikiran, tenaga dan semangat itu dibutuhkan untuk warga, ya jangan berhenti ya, kita lanjut aja. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat sama Allah ya. Karena tidak gampang cari orang-orang yang berjiwa sosial di saat seperti ini. Iya. Terus ini kan bahaya, pandemi. Betul. Setiap saat kita bisa kita tidak tahu. Kadang-kadang kitanya yang menjaga, kita tidak tahu. Walau alam ternyata kita di kodar kita yang kena, entah dari siapa. Nah, mungkin ya kita tidak tahu. Iya. Ya sudah. Persiapannya yang agak ekstra apa sih ya, kalau untuk di Covid ini ya kita jaga kesehatan, jaga kesehatannya sendiri, prokesnya aja, terus sama ya imun gitu, kita bikin happy aja lah gitu. Kita kembali ke Satgas ya. Kesulitan yang paling dirasakan apa? Satgas ini kan sebenarnya hanya membantu ya, perantara aja, memfasilitasi aja. Kan ini kayak gini nih, apa yang kurang, kalau ada oksigen ya udah ini memfasilitasi. Tapi untuk bagian kesehatannya sih ya kita tetap urusan tenaga medisnya. Ini yang hanya bisa kita bantu. Nah itu jadi contoh insya Allah ya, dengan kunjungan Pak Lurah minimal diapresiasi. Kita itu merasa bangga bahwa pemerintah mengapresiasi kerja kita, dan harapannya dari kunjungan Pak Lurah terhadap bukan cuma kita ya, untuk secara umum di Desa Tegal, harapannya apa? Ini kan mungkin bentuk percontohan ya. Walaupun sebenarnya kita tidak mau gembar-gembor tidak sengaja memberi contoh supaya enggak sengaja. Tapi ternyata direspon baik, direspon positif. Ya mudah-mudahan di tempat-tempat lain itu ada yang seperti kami. Tujuannya adalah mempermudah warganya, itu aja. Orang kalau zaman Covid ini kan apa-apa agak susah, apalagi dengan kesehatan dan sebagainya, apalagi makan dan ya peduli. Misalkan mendengar ada yang isoman sampai kelaparan ya, kita jangan sampai, menyedihkan sekali ya. Kalau sedih banget masa iya ya, apa udah sakit kok sampai nggak bisa makan, itu keterlaluan banget. Makanya butuh keterbukaan dari warga sendiri, bahwa kalau memang yang bersangkutan adalah isoman itu bukan berarti dia kena Covid ya, belum tentu dia positif, tapi dia menjaga dirinya sendiri. Saya mau isoman karena saya punya gejala batuk atau apa, jadi dia mengisomankan diri. Saya harus istirahat, jangan sampai orang lain yang di sekitar saya itu nanti gimana menjaga kemungkinan ya, positif thinkingnya mendingan saya istirahat. Nah itu aja. Nah itu yang perlu diapresiasi dan butuh kejujuran warga sendiri. Dan kalau semua orang seperti itu, ya insya Allah ini cepat selesai ya. Cepat selesai. Karena kan kalau nggak dia diem aja, nggak ini, sedangkan dia ada gejalanya seperti itu kan kita kan nggak tahu itu virus itu kan nggak kelihatan. Tidak tahu. Jadi apa salahnya kalau yang penting menjaga dirinya itu loh, jangan sampai orang lain kena, dan udah istirahat di rumah. Udah, saya boleh nggak saya minta disuplai? Monggo.
Jadi tidak harus yang sudah Tidak. ya. Oke. Bu Vivi, terakhir harapannya untuk yang masih isoman, yang masih positif dan yang masih sehat, harapannya apa Bu? Kalau yang masih isoman hanya bergejala saja. Ya mudah-mudahan cepat sehat. Kalau yang memang sudah ditakdirkan kena virus COVID, mudah-mudahan itu cepat segera disembuhkan. Amin. Nah, dan harus sabar. Ya. Tetap semangat karena obatnya adalah semangat untuk hidup, semangat untuk sehat. Dan jangan lupa yaitu imun kita itu kita harus happy. Iya. Nah, untuk yang sehat jaga aja dah, jaga kesehatan dan ya ini apa saling menjaga kesehatan, saling mengingatkan. Iya. Itu aja dah, saya nggak. Mudah-mudahan ini segera ya Allah, ya Allah segera berakhir. Jadi tidak ada lagi yang pasti. Kita bisa melakukan yang lain. Terima kasih sekali Bu Vivi, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.